Pernah nggak kamu merasa aneh? Seseorang tiba-tiba terus muncul di pikiranmu tanpa alasan jelas. Padahal kamu sedang sibuk, sedang tertawa, bahkan sedang tidak ingin mengingatnya. Tapi entah kenapa, bayangannya selalu kembali. Banyak orang bertanya, apa mungkin di saat yang sama dia juga sedang memikirkanku? Jawabannya, tidak sesederhana kebetulan. Pernah kamu merasa sebenarnya kamu tidak sedang ingin memikirkan dia? Kamu sedang fokus dengan aktivitasmu, mencoba menjalani hari seperti biasa, bahkan mungkin sudah berusaha melupakannya. Tapi tiba-tiba, tanpa tanda apapun, wajahnya muncul di benakmu. Bukan karena ada yang mengingatkan, bukan karena kamu melihat sesuatu yang mirip dengannya. Pikiran itu datang sendiri, seolah menyela kesadaranmu. Dalam psikologi, kondisi ini sering terjadi ketika ada ikatan emosional yang belum tuntas. Otak manusia sangat pandai menyimpan emosi yang belum mendapatkan penutupan. Saat sebuah hubungan, baik hubungan nyata maupun hubungan perasaan, tidak berakhir dengan jelas, pikiran bawah sadar akan terus mengulang memori orang tersebut. Bukan karena kamu ingin, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum selesai. Yang menarik, ikatan emosional jarang benar-benar berdiri sendiri. Ketika dua orang pernah berbagi perhatian, rasa nyaman, atau bahkan harapan, hubungan itu membentuk jalur emosional di kedua belah pihak. Jalur ini bisa tetap aktif meskipun secara fisik kalian sudah jarang berkomunikasi atau bahkan sudah tidak saling bertemu. Itulah sebabnya, saat kamu tiba-tiba memikirkannya dengan intens, kemungkinan besar itu bukan sekadar kebiasaan pikiran. Banyak orang mengalami momen di mana mereka memikirkan seseorang secara terus-menerus, lalu bertanya dalam hati, kenapa harus sekarang? Waktu kemunculan pikiran ini seringkali tidak kebetulan. Bisa jadi, pada saat yang sama, orang tersebut sedang mengingatmu, merindukanmu, atau setidaknya sedang memikirkan kembali momen yang pernah kalian lalui bersama. Pikiran dan emosi manusia bekerja lebih dalam daripada yang terlihat, dan seringkali saling terhubung melalui pengalaman yang pernah dibagi. Perasaan ini biasanya terasa berbeda. Bukan sekadar ingatan singkat, tapi ada emosi yang ikut terbawa. Dadamu terasa sedikit sesak, hatimu terasa hangat atau justru berat, dan ada dorongan halus untuk mengetahui kabarnya. Inilah tanda bahwa yang aktif bukan hanya pikiran sadar, tapi juga emosi bawah sadar. Saat emosi bawah sadar bergerak, ia seringkali dipicu oleh sesuatu yang juga sedang terjadi di sisi lain. Jadi ketika kamu terus memikirkannya tanpa kamu undang, jangan langsung menghakimi dirimu sendiri. Bisa jadi, itu adalah sinyal dari ikatan emosional yang masih hidup. Dan dalam banyak kasus, ikatan yang masih hidup tidak hanya dirasakan oleh satu orang. Ia bekerja dua arah, meski tanpa kata, tanpa pesan, dan tanpa pertemuan. Setelah kamu menyadari bahwa pikiran tentang dia muncul tanpa kamu undang, ada satu hal lain yang sering luput disadari banyak orang. Emosi yang menyertai pikiran itu. Kamu tidak hanya mengingatnya, tapi juga merasakannya. Ada rindu yang tiba-tiba muncul, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, atau justru perasaan gelisah yang datang tanpa sebab jelas. Inilah yang disebut sebagai resonansi emosi. Dalam psikologi, emosi yang kuat tidak hanya tersimpan sebagai ingatan, tapi juga sebagai sensasi dalam tubuh. Ketika kamu pernah memiliki koneksi emosional yang dalam dengan seseorang, baik itu cinta, perhatian, atau kedekatan batin, emosi itu akan membentuk pola. Pola ini bisa aktif kembali kapan saja, bahkan tanpa pemicu eksternal. Menariknya, pola emosi seperti ini seringkali tidak sepihak. Ada konsep yang menjelaskan bahwa emosi manusia cenderung saling merespons, terutama jika pernah ada keterikatan yang intens. Ketika kamu memikirkan dia dengan perasaan yang kuat, sebenarnya bukan hanya pikiran yang bekerja, tapi juga energi emosional yang kamu lepaskan. Dan emosi, berbeda dengan logika, tidak mengenal jarak. Ia bisa muncul, bergerak, dan dirasakan tanpa harus ada komunikasi langsung. Itulah sebabnya, banyak orang mengalami pengalaman yang terasa aneh, namun nyata. Saat kamu tiba-tiba sangat memikirkannya, di saat yang sama hatimu terasa berbeda dari biasanya. Dan di waktu lain, tanpa kamu hubungi, dia justru muncul, mengirim pesan, atau sekadar melihat storymu. Bukan karena kebetulan semata, tapi karena ada momen di mana emosi kalian saling bersinggungan. Resonansi ini biasanya terjadi ketika dua orang sama-sama menyimpan perasaan yang belum selesai. Mungkin dia tidak menunjukkannya, mungkin dia terlihat baik-baik saja, tapi bukan berarti emosinya benar-benar hilang. Banyak orang pandai menekan perasaan di permukaan, namun emosi bawah sadar tetap bekerja. Saat emosi bawah sadar itu aktif,
ia bisa menyentuh sisi emosional orang lain yang pernah terhubung. Kamu bisa merasakan tanda-tandanya dari intensitas perasaan itu sendiri. Semakin kuat dan semakin sering rasa itu muncul tanpa alasan jelas, semakin besar kemungkinan bahwa ini bukan hanya pikiran sepihak. Ada getaran emosi yang saling memantul, meski tidak disadari secara sadar oleh salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Jadi ketika kamu merasa memikirkannya bukan hanya dengan kepala, tapi juga dengan hati, itu adalah pertanda penting. Bisa jadi, di suatu tempat, di waktu yang hampir bersamaan, ada seseorang yang juga sedang merasakan hal yang sulit dia jelaskan. Dan tanpa dia sadari, arah perasaannya sedang menuju ke kamu. Ada alasan kenapa memikirkan dia kali ini terasa berbeda dari sekadar mengingat orang lain. Ini bukan seperti mengenang teman lama atau mengingat seseorang yang lewat begitu saja dalam hidupmu. Perasaan ini terasa hidup, nyata, dan seolah memiliki berat di dalam hati. Kamu bisa merasakannya di dada, di napasmu, bahkan di suasana hatimu yang tiba-tiba berubah. Dan justru disitulah letak petunjuknya. Ketika perasaan terhadap seseorang masih kuat, otak tidak hanya memprosesnya sebagai kenangan, tapi sebagai pengalaman yang masih berlangsung. Secara psikologis, ini terjadi karena emosi yang belum tuntas akan terus mencari jalan keluar. Otak menganggap hubungan itu belum benar-benar selesai, sehingga ia terus mengaktifkan sensasi, harapan, dan bayangan yang berkaitan dengan orang tersebut. Akibatnya, setiap kali kamu memikirkannya, rasanya bukan seperti masa lalu, melainkan seperti sesuatu yang masih terjadi sekarang. Yang membuat perasaan ini semakin terasa nyata adalah adanya keterlibatan emosi yang dalam. Kamu mungkin tidak memikirkan dia setiap menit, tapi ketika dia muncul di pikiranmu, intensitasnya langsung tinggi. Ada rasa ingin tahu tentang keadaannya, ada keinginan untuk tahu apakah dia baik-baik saja, dan terkadang ada dorongan halus untuk menghubunginya. Dorongan ini tidak muncul dari logika, tapi dari bagian emosional dirimu yang masih terhubung dengannya. Banyak orang menceritakan pengalaman serupa. Saat mereka sedang sangat memikirkan seseorang, orang itu tiba-tiba muncul dalam kehidupan mereka. Entah lewat pesan singkat, telepon tak terduga, atau bahkan hanya dengan melihat namanya muncul di layar. Fenomena ini sering dianggap kebetulan, padahal secara emosional, hal seperti ini sering didahului oleh periode di mana perasaan terhadap satu sama lain sedang aktif. Pikiran dan perasaan sering kali mendahului tindakan, bahkan tanpa disadari. Perasaan yang terasa nyata juga biasanya datang bersamaan dengan perubahan kecil dalam diri kamu. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih mudah teringat kenangan lama, atau lebih sering merenung. Ini menandakan bahwa bukan hanya pikiran sadar yang bekerja, tapi juga alam bawah sadarmu. Dan alam bawah sadar sangat kuat dalam menangkap sinyal emosional, terutama dari seseorang yang pernah memiliki tempat penting di hidupmu. Jadi jika perasaan ini terasa sangat nyata dan sulit diabaikan, itu bukan tanpa alasan. Bukan berarti kamu lemah, dan bukan berarti kamu terjebak masa lalu. Bisa jadi, perasaan ini muncul karena ada keterhubungan emosional yang masih aktif. Dan keterhubungan seperti ini jarang bekerja satu arah. Saat kamu merasakannya dengan begitu jelas, ada kemungkinan besar bahwa di sisi lain, ada hati yang juga sedang terusik oleh ingatan tentangmu. Ada satu hal yang membuat pengalaman ini berbeda dari sekadar mengingat orang lain. Perasaan ini terasa hidup. Bukan seperti kenangan lama yang muncul lalu pergi, tapi seperti sesuatu yang menetap, berdenyut pelan, dan sulit diabaikan. Kamu bisa saja sedang tertawa, bekerja, atau berbicara dengan orang lain, tapi di balik itu semua ada rasa yang terus mengikutimu. Seolah hatimu sedang mencoba mengatakan sesuatu yang belum selesai. Secara psikologis, perasaan yang terasa nyata biasanya muncul ketika emosi belum mendapatkan kejelasan. Otak manusia tidak suka pada hal yang menggantung. Ketika ada perasaan yang tidak pernah benar-benar diungkapkan, dijawab, atau diselesaikan, otak akan terus memutarnya kembali dalam bentuk pikiran dan sensasi emosional. Inilah mengapa setiap kali dia muncul di pikiranmu, yang ikut muncul bukan hanya wajahnya, tapi juga rasa, rindu, harap, sesal, atau bahkan ketenangan yang pernah kamu rasakan bersamanya. Yang menarik, rasa ini sering datang dengan intensitas yang tidak wajar. Kamu tidak sekadar teringat, tapi seperti ditarik untuk memikirkannya lebih dalam. Ada dorongan untuk membuka kembali percakapan lama, mengingat detail kecil tentangnya, atau membayangkan bagaimana hidupnya sekarang. Dorongan ini muncul bukan karena kamu lemah, tapi karena ada bagian dari dirimu yang masih merasa terhubung.
Dan koneksi emosional seperti ini biasanya terbentuk karena dua orang pernah saling memberi ruang di hati masing-masing. Banyak orang juga menyadari bahwa saat perasaan ini sedang kuat-kuatnya, muncul kejadian-kejadian kecil yang terasa sinkron. Namanya tiba-tiba muncul di notifikasi, lagu yang mengingatkanmu padanya terdengar berulang, atau tanpa sengaja kamu menemukan sesuatu yang berkaitan dengannya. Hal-hal seperti ini membuat perasaan itu terasa semakin nyata, seolah ada alur yang sedang bergerak, bukan sekadar pikiran kosong. Perasaan yang nyata juga sering ditandai dengan perubahan suasana batin. Kamu menjadi lebih reflektif, lebih peka, dan lebih mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana. Ini menandakan bahwa yang bekerja bukan hanya pikiran sadar, tapi alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar seringkali menangkap sinyal emosional yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jika kamu merasakan ini berulang kali, besar kemungkinan ada proses emosional yang juga sedang terjadi di sisi lain, meskipun tidak terlihat. Jadi ketika perasaan ini terasa begitu nyata dan sulit diabaikan, jangan buru-buru menyangkalnya. Perasaan seperti ini jarang muncul tanpa sebab. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa koneksi emosional kalian belum benar-benar padam. Dan dalam banyak kasus, koneksi yang masih hidup di satu hati, seringkali juga masih berdenyut, diam-diam, di hati yang lain. Di satu sisi, logika mencoba menenangkanmu. Ia berkata bahwa ini hanya pikiranmu sendiri, hanya perasaan sepihak, hanya kenangan yang belum hilang. Logika selalu mencari alasan yang masuk akal agar kamu berhenti berharap dan berhenti bertanya-tanya. Tapi anehnya, semakin kamu mencoba berpikir rasional, semakin kuat perasaan itu muncul. Seolah ada pertarungan halus di dalam dirimu, antara apa yang kamu pahami dan apa yang kamu rasakan. Logika bekerja dengan data yang terlihat, pesan yang tidak datang, jarak yang memisahkan, sikapnya yang mungkin terlihat biasa saja. Namun perasaan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia muncul dari pengalaman batin, dari koneksi yang tidak selalu bisa dibuktikan secara kasat mata. Itulah mengapa, meskipun secara logika kamu tahu kamu seharusnya tidak memikirkannya lagi, hatimu tetap bereaksi setiap kali namanya terlintas. Banyak orang mengira perasaan seperti ini berarti mereka terlalu berharap. Padahal seringkali yang terjadi bukan berharap berlebihan, tapi merasakan sesuatu yang memang sedang aktif. Perasaan yang kuat jarang muncul tanpa pemicu. Jika perasaan itu terus datang, bahkan ketika kamu sudah berusaha mengabaikannya, itu menandakan bahwa ada proses emosional yang belum selesai. Bukan hanya di pikiranmu, tapi di dalam dirimu yang paling dalam. Di titik inilah banyak orang mulai ragu pada diri sendiri. Mereka bertanya, apakah aku hanya berhalusinasi dengan perasaanku sendiri? Namun jika kamu perhatikan, perasaan ini biasanya tidak hadir sendirian. Ia sering datang bersama intuisi, rasa yakin tanpa alasan jelas, perasaan terhubung yang sulit dijelaskan, atau keyakinan aneh bahwa ada sesuatu yang juga sedang terjadi di sisi lain. Intuisi bukanlah logika, tapi ia sering muncul dari akumulasi sinyal kecil yang ditangkap oleh alam bawah sadar. Antara logika dan perasaan, sebenarnya bukan tentang memilih salah satu. Logika melindungimu agar tidak terluka, sementara perasaan mencoba memberitahumu bahwa ada makna di balik apa yang kamu alami. Ketika dua hal ini bertabrakan, itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu sedang berada di persimpangan emosi yang penting. Jadi jika kamu merasa bingung antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan, itu wajar. Tidak semua koneksi bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dibuktikan dengan fakta. Kadang, perasaan hadir lebih dulu sebelum kenyataan menyusul. Dan ketika perasaan itu bertahan cukup lama, bisa jadi ia bukan sekadar ilusi, melainkan sinyal bahwa ada ikatan yang masih bekerja meski diam-diam. Jika kamu perhatikan dengan jujur, pikiran tentang dia tidak hanya datang untuk mengingatkanmu pada sosoknya. Pikiran itu membawa sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa yang ingin kamu pahami. Banyak orang mengira terus memikirkan seseorang berarti tidak bisa move on. Padahal seringkali yang terjadi bukan soal belum bisa melepas, tapi belum mengerti pesan di balik perasaan itu sendiri. Setiap perasaan yang muncul berulang biasanya membawa maksud. Bisa jadi, ada kata yang tidak pernah terucap, perasaan yang tidak pernah benar-benar disampaikan, atau harapan yang tidak sempat diperjuangkan. Pikiran tentang dia muncul kembali bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajakmu menoleh ke dalam dirimu sendiri. Bagian mana dari hatimu yang masih menunggu kejelasan? Menariknya, pesan ini jarang bersifat sepihak. Ketika dua orang sama-sama menyimpan perasaan yang belum selesai,
Alam bawah sadar mereka sering bekerja dengan cara yang serupa. Satu orang mulai sering memikirkan, sementara yang lain mulai merasakan kegelisahan tanpa tahu sebabnya. Tidak selalu berujung pada pertemuan atau pesan, tapi ada proses batin yang berjalan di kedua sisi. Sunyi namun nyata. Pikiran ini juga bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di fase penting dalam hidupmu. Saat kamu tumbuh, berubah, atau berada di titik refleksi, orang-orang yang pernah memberi pengaruh besar sering muncul kembali dalam pikiran. Bukan karena kamu harus kembali ke mereka, tapi karena ada pelajaran yang perlu kamu sadari. Kadang pesannya bukan kembali, tapi mengerti dan melepaskan dengan sadar. Namun dalam beberapa kasus, pesan itu juga bisa berarti kesiapan. Kesiapan untuk berbicara jujur, kesiapan untuk menutup cerita dengan damai, atau bahkan kesiapan untuk membuka lembaran baru. Apapun bentuk akhirnya, pikiran yang datang terus-menerus sering muncul tepat ketika hatimu mulai siap menghadapi kebenaran, bukan ketika kamu masih menolak. Jadi ketika kamu terus memikirkannya, jangan hanya bertanya apakah dia juga memikirkanmu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang perasaan ini ingin kamu pahami? Karena saat kamu mulai memahami pesan di baliknya, kamu tidak lagi dikuasai oleh pikiran itu. Kamu justru memegang kendali atas perasaanmu sendiri. Dan disitulah, apapun hasil akhirnya, hatimu akan menjadi lebih tenang. Jadi jika kamu terus memikirkannya, jangan langsung menganggap dirimu lemah atau berlebihan. Bisa jadi, di saat yang sama, dia juga sedang memikirkanmu dengan caranya sendiri, dalam diamnya sendiri. Yang terpenting bukan memastikan dia memikirkanmu atau tidak, tapi memahami kenapa perasaan itu muncul di hatimu sekarang. Karena perasaan yang datang berulang biasanya membawa pesan, dan pesan itu jarang datang tanpa alasan.